Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kematian Aswatama, leluhur Bani Qurais. Aswatama adalah panglima perang terakhir di pihak Kurawa dalam perang Bharatayuda. Perang saudara antara keluarga dinasti Kuru, yakni antara Pandawa melawan Kurawa, berakhir dengan kekalahan di pihak Kurawa. Aswatama adalah panglima perang Kurawa yang mampu bertahan hidup ketika perang saudara berakhir. Perang tersebut terjadi di Kuruksetra atau lapangan Kuru yang terletak di negara bagian Haryana, wilayah India. Peristiwa ini terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Setelah itu, Aswatama bersama keluarga dan para pengikutnya terusir dari bumi atau tanah kelahirannya di Sindhu atau India dan pergi mengembara ke arah barat, ke arah matahari terbenam atau bumi Maghribi. Ia bersama pengikutnya hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Aswatama dan pengikutnya ini kemudian oleh orang-orang Yahudi Farisi disebut Bani Qurais atau Bani Kurawa, artinya keluarga atau kaum Kurawa. Setelah berkali-kali berpindah-pindah, Aswatama bersama keluarga dan pengikutnya kemudian sampai ke wilayah yang sekarang disebut Mekah di tanah Arab. Di wilayah yang gersang, panas, kering dan tandus tersebut, Aswatama berhasil menemukan sumber air sebagai penopang kehidupan orang-orang Bani Qurais. Bagi Aswatama dan keluarganya, keberadaan sumber air itu dianggap sakral atau suci karena berada di tengah-tengah gurun yang panas, kering, tandus, dan kering kerontang. Lalu Aswatama menamakan sumber air tersebut dengan nama Zam-Zam. Zam-Zam berasal dari kata Gangga. Aswatama menganggap sumber air sumur Zam-Zam sama sakralnya dengan air sungai Gangga yang dianggap suci oleh orang-orang Hindu di kampung halamannya di India. Air sumur Zam-Zam inilah yang menjadi alasan utama Aswatama dan para pengikutnya membangun pemukiman di Mekah yang berpusat di Ka'bah. Sumur Zam-Zam bagi Aswatama dan keluarga serta pengikutnya adalah sumber air abadi yang mencukupi kebutuhan air untuk menunjang kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari. Penulis sejarah Yunani Diodorus Siculus dalam Bibliotheca Historica menulis bahwa pada abad pertama sebelum Masehi didirikan sebuah kuil suci. Kuil telah didirikan di Jazirah Arab yang dianggap sangat suci oleh orang Arab. Hal ini terkait dengan kuil Hindu
yang didirikan oleh Aswatama di Mekah. Namun, pada zaman Aswatama di abad pertama sebelum Masehi, kuil Hindu berupa lingga yoni masih sangat sederhana. Kuil suci yang dibangun secara sangat sederhana oleh Aswatama baru dipugar atau dibangun atau direnovasi menjadi sangat indah dan megah pada masa kekuasaan Maharaja Chandragupta Vikramditya. Maharaja Chandragupta Vikramditya berkuasa di kerajaan Gupta pada tahun 380 hingga 415 Masehi. Pada masa kekuasaan Vikramditya, kerajaan Gupta melakukan ekspansi kekuasaan hingga ke Arabia atau bumi yang dihuni oleh orang-orang Bani Quraish. Pada masa kekuasaan Turki Ottoman, prasasti peninggalan Maharaja Chandragupta Vikramditya ditemukan di Ka'bah, Mekah. Teks prasasti tersebut ditemukan tertulis di piring emas yang tergantung di dalam kuil Ka'bah. Hal ini tercatat dalam buku berjudul Sayar-ul-Uqul, yang artinya kata-kata yang tak terlupakan. Prasasti ini disimpan di perpustakaan Maktab-e-Sultaniyah di Istanbul, Turki. Aswatama selaku leluhur atau kawitan orang-orang Bani Quraish atau Bani Kurawa sangat dihormati oleh para keturunannya. Setelah kematian Aswatama, para keturunannya, yakni orang-orang Bani Quraish, mengenang dan menghormati leluhurnya tersebut dengan berbagai cara, antara lain: 1. Dibuatkan patung Hajar Aswad. Hajar artinya guru dan Aswad artinya Aswatama. Hajar Aswad artinya guru Aswatama. Patung Hajar Aswad berasal dari batu meteor yang jatuh dari langit. Batu ini menjadi penanda dan pengingat bahwa batu yang jatuh dari langit menjadi simbol Aswatama sebagai sosok yang ditinggikan dan paling dihormati oleh semua orang Bani Quraish. 2. Dikenang dalam Okatshwar. Okatshwar adalah kompetisi puisi dan sastra yang diselenggarakan di Mekah oleh para pemuka Bani Quraish untuk mengenang jasa-jasa Aswatama selaku leluhur mereka. Okatsh adalah pengucapan dari Aswad, dan Fair artinya pengucapan dari kata syair. Okatshwar artinya syair atau pujian untuk Aswatama. Meskipun Aswatama seorang teroris yang melakukan pembunuhan secara keji, kejam, dan biadab kepada keluarga Pandawa pada akhir perang Bharatayuda, namun bagi keluarga, kerabat, dan pengikutnya, Aswatama merupakan sosok pahlawan yang paling dihormati dan dipuja. Okatshwar adalah kompetisi puisi dan karya sastra untuk mengenang dan menghormati kepahlawanan Aswatama yang menjadi teladan bagi semua orang keturunan Bani Quraish.
Dalam kompetisi Okatshver, orang-orang yang ikut kompetisi membaca puisi sambil diiringi alunan musik. Orang-orang Bani Quraish adalah orang-orang yang suka berpuisi, mengagungkan sastra, dan mengekspresikan diri mereka dengan bermain musik. Orang-orang Bani Quraish menjadikan Ka'bah sebagai tempat perlombaan menulis puisi dan membuat karya sastra. Puisi dan sastra yang ditulis bertema keberanian dalam pertempuran, kesabaran dalam penderitaan, kesetiaan dan ketaatan, serta kemurahan hati pada yang miskin dan yang membutuhkan. Di mata keturunannya, sifat-sifat mulia itulah yang dimiliki oleh Aswatama. Aswatama adalah seorang panglima perang yang sangat hebat dalam pertempuran. Ia pernah secara kesatria berperang tanding melawan Arjuna yang merupakan kesatria hebat dari Pandawa. Aswatama adalah orang yang memiliki kesabaran dalam penderitaan. Aswatama hidup menderita dan terlunta-lunta setelah diusir oleh Krishna dari bumi barat atau dari India. Ia dan pengikutnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan menghadapi banyak bencana dan mara bahaya sepanjang waktu selama hidupnya. Keturunannya mengenang Aswatama sebagai sosok yang sabar dalam mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Aswatama adalah teladan tentang kesetiaan dan ketaatan, karena ia setia dan taat kepada Duryudana yang merupakan pemimpin Kurawa di detik-detik kematiannya dan berjanji akan membalaskan dendam kepada Pandawa karena telah membuat pihak Kurawa hancur lebur. Aswatama sebagai seorang putra pendeta atau guru Durna juga dianggap orang yang murah hati dan siap menolong siapa saja yang mengalami kesulitan hidup. 4 keutamaan Aswatama inilah yang oleh para keturunannya senantiasa diingat dan dikenangkan oleh orang-orang Bani Quraish dalam Okatshver. 3. Diperingati kematiannya dalam ibadah haji. Orang-orang Bani Quraish mengenang dan menghormati kematian Aswatama dengan cara memutari Ka'bah searah jarum jam sebanyak 7 kali. Ritual mengelilingi Ka'bah atau berpradaksina kepada Hajar Aswad ini dalam bahasa Sanskerta disebut Garafa. Lalu orang-orang Bani Quraish dan Muslim menyebutnya sebagai tawaf. Memutari Ka'bah atau melakukan pradaksina sebanyak 7 kali untuk menghormati Aswatama selaku leluhur Bani Quraish. Pada awalnya orang-orang Bani Quraish bersembayang supaya Aswatama mencapai moksa atau kesempurnaan. Hal ini untuk melenyapkan karma buruk serta memperoleh keberuntungan yang tidak terbatas. Aswatama selama perang Bharatayuddha melakukan banyak kejahatan, di antaranya melakukan tindakan teror dan pembunuhan massal kepada keluarga Pandawa dengan cara licik, culas, kejam, dan biadab. Muslim pada saat ibadah haji melakukan ritual sa'i, yakni berlari antara Bukit Safa dan Marwah, yakni daerah bukit di sekitar Ka'bah, Mekah. Lokasi itulah untuk mengenang kali pertama Aswatama dan keturunannya menginjakkan kaki di Mekah dalam pengembaraannya yang jauh dari kampung halamannya.
4. Aswatama meninggalkan jejak telapak kakinya sebagai prasasti. Aswatama meninggal dunia di usia tua atau usia senja. Setelah meninggal dunia, tubuh atau jasadnya dikremasi atau dilakukan ngaben. Ngaben dari kata dasar abu. Ngaben artinya dikremasi atau tubuhnya atau jasadnya dibakar sampai menjadi abu. Ngaben memiliki filosofi manusia dari abu kembali kepada abu. Tubuh manusia berasal dari abu atau debu tanah dan akan kembali menjadi abu atau debu tanah. Tubuh manusia kembali kepada unsur-unsur di alam semesta. Abu jenazah atau jasad Aswatama kemudian ditaburkan di Ka'bah dan di atasnya diletakkan batu Hajar Aswad. Sebagian abunya ditaburkan di sumur Zam-Zam. Tujuannya supaya air sumur Zam-Zam menjadi sumber air abadi bagi para keturunannya. Hal ini yang masih dipercaya oleh Muslim yang melakukan ibadah haji yang minum air dari sumur Zam-Zam dan menganggap air sumur Zam-Zam sebagai air yang suci. Bani Quraisy percaya air sumur Zam-Zam menjadi pengingat supaya Aswatama selalu melindungi dan memurnikan mereka. Muslim juga percaya air sumur Zam-Zam yang suci bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Muslim juga mengklaim makom Ibrahim atau Abraham terdapat sebuah batu bekas pijakan kaki Ibrahim yang dipercaya merupakan mukjizat dari Allah. Hal ini tertulis dalam surah Al-Imran ayat 96 hingga 97. Batu tersebut dipercaya sebagai cetakan telapak kaki Nabi Ibrahim. Sejarawan Islam yakni Tahir Al-Quri menyatakan bahwa jejak telapak kaki di makom Ibrahim tersebut masing-masing memiliki kedalaman 10 cm dan 9 cm dengan panjang 22 cm dan lebar 11 hingga 14 cm. Batu pijakan tersebut diklaim berasal dari surga dan dahulu batu tersebut bercahaya. Allah SWT kemudian melenyapkan cahaya tersebut, sebab jika tidak, cahaya tersebut bisa menerangi segala penjuru bumi dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Padahal itu sebenarnya adalah jejak kaki Aswatama. Dalam tradisi agama Hindu, ketika seseorang membuat jejak kaki, maka hal itu untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi daerah kekuasaan atau yang bersangkutan, yakni Aswatama, menjadi pemimpin yang berkuasa di wilayah tersebut. Jejak kaki dibuat sebagai penanda atau prasasti bahwa Aswatama adalah seorang pendeta atau guru atau resi yang mendirikan kuil Hindu Ka'bah di Mekah. Hal ini bisa diperbandingkan dengan prasasti Ciarutan yang dikeluarkan oleh Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Raja Purnawarman adalah seorang raja dari keturunan resi atau pendeta atau guru. Prasasti Ciarutan merupakan batu peringatan Kerajaan Tarumanegara
pada abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk telapak kaki Raja Purnawarman. Purnawarman adalah seorang raja beragama Hindu, aliran Wisnu atau Vaishnava. Tradisi agama Yahudi tidak ada kebiasaan seorang nabi atau raja Israel yang membuat prasasti dengan cara melukiskan atau memahatkan telapak kakinya di atas batu. Jadi tidak mungkin Abraham atau Ibrahim membuat prasasti atau peninggalan dengan cara memahat atau membuat cor-coran telapak kaki di atas batu. Tradisi membuat prasasti berupa cor-coran telapak kaki adalah tradisi dalam agama Hindu. Muslim mengklaim bahwa batu yang di atasnya terdapat jejak telapak kaki Ibrahim berasal dari surga. Emangnya di surganya Allah membuka jasa las-lasan ketok magic atau toko bangunan yang buka jasa cor-coran telapak kaki? Bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Masuk akal nggak sih? Demikianlah sejarah kematian Aswatama, leluhur Bani Quraisy. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.